Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam perkuliahan Bahasa Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat. Langsung saja ke pokok materi kita mengenai pengertian atau definisi dari kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung pikiran yang lengkap dan punya pola intonasi akhir. Sebagai contoh, mahasiswa mengerjakan soal UTS sekarang. Ini adalah bentuk kalimat, ya. Jadi mahasiswa sebagai subjeknya, mengerjakan sebagai predikatnya atau kata kerjanya. Soal UTS adalah objek dari yang dikerjakan, sedangkan sekarang adalah waktu. Nah, ciri-ciri kalimat yang pertama yaitu berintonasi akhir, ya. Apakah itu titik, apakah itu tanda tanya atau tanda seru, ya. Kemudian yang kedua, minimal terdiri atas subjek dan predikat. Dan yang ketiga, predikat transitif itu disertai objek, sedangkan intransitif dapat diikuti pelengkap. Dan yang keempat, ciri-cirinya mengandung pikiran yang utuh dan kesatuan makna. Dan yang kelima, menggunakan urutan yang logis. Dan yang terakhir adalah dalam bahasa tulis diawali huruf kapital dan diakhiri titik atau tanda tanya atau tanda seru. Itu adalah 6 ciri-ciri dari kalimat. Unsur-unsur kalimat yang pertama yaitu subjek, ya. Subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Fungsi dari subjek yang pertama membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Kemudian untuk memperjelas makna dari kalimat. Kemudian menjadi pokok pikiran. Dan fungsi yang selanjutnya adalah menegaskan atau memfokuskan makna, memperjelas pikiran ungkapan, dan membentuk kesatuan pikiran. Itu adalah fungsi dari subjek. Kemudian ciri-ciri subjek itu merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Dapat disertai juga dengan kata ini atau itu. Tidak didahului kata depan atau preposisi, berupa nomina atau frasa nominal, dan dapat diingkari dengan kata bukan. Kemudian unsur kalimat yang selanjutnya selain subjek adalah predikat. Ini adalah unsur pokok, ya. Dua ini, subjek dan predikat. Minimal sebuah kalimat memiliki subjek dan predikat. Predikat itu merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana, mengapa, atau berapa. Ya. Dapat diingkarkan dengan kata tidak atau bukan, dan dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas. Yang keempat, tidak didahului kata yang, dan yang kelima, didahului oleh kata adalah, ialah, yaitu, dan yakni. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah objek. Objek adalah unsur kalimat yang dikenai perbuatan atau menderita akibat perbuatan dari subjek. Ciri-cirinya langsung mengikuti predikat, kemudian dapat menjadi subjek di kalimat pasif, kemudian tidak didahului kata depan atau preposisi, dan dapat didahului kata bahwa. Dan unsur yang selanjutnya yaitu pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi predikat dan tidak dikenai perbuatan subjek. Fungsinya adalah melengkapi makna kata kerja atau predikat, seperti halnya dia meminjami saya novel baru.
Kemudian tidak didahului oleh proposisi, tidak dapat menjadi subjek dalam konstruksi pasifnya, kemudian terletak di belakang predikat, bukan verba transitif. Sebagai contoh, negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Kemudian keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Ciri-ciri dari keterangan memberikan informasi tentang waktu, tempat, tujuan, cara, alat, kemiripan, sebab, atau kesalingan. Kemudian yang kedua, memiliki keleluasaan letak atau posisi, dapat di awal, akhir, atau menyisip antara subjek dan predikat. Dan yang ketiga, didahului kata depan seperti di, ke, dari, pada, dalam, dengan, atau kata penghubung atau konjungsi jika berupa anak kalimat. Jenis-jenis kalimat. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas dua unsur inti pembentukan kalimat, yaitu subjek dan predikat, dan boleh diperluas dengan salah satu atau lebih unsur tambahan seperti objek dan keterangan, asalkan unsur-unsur tambahan itu tidak membentuk pola kalimat yang baru. Sebagai contoh kalimat tunggal, ayah merokok terdiri dari subjek dan predikat. Kemudian adik minum susu terdiri dari subjek, adik sebagai subjeknya, minum sebagai predikatnya, dan susu sebagai objeknya. Kemudian ibu menyimpan uang di dalam laci. Ibu sebagai subjeknya, menyimpan sebagai predikat, uang sebagai objek, dan di dalam laci sebagai keterangan. Nah, setelah kalimat tunggal, selanjutnya yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Cara pembentukan kalimat majemuk, yang pertama adalah memperluas bagian-bagian kalimat tunggal. Sebagai contoh, anak itu membaca novel sebagai kalimat tunggal. Kemudian anak yang menyapu di perpustakaan itu sedang membaca novel. Ini sebagai kalimat majemuknya. Kemudian menggabungkan dua atau lebih kalimat tunggal. Sebagai contoh, Susi menulis surat dan Bapak membaca koran. Ya. Jadi ini menggabungkan dua atau lebih kalimat tunggal. Nah, jenis-jenis kalimat majemuk. Ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang bersifat koordinatif sehingga tidak ada saling menerangkan. Kemudian jenis-jenis kalimat majemuk setara, ada gabungan, yaitu menggunakan kata gabungan dan serta. Kemudian pilihan, menggunakan kata hubung atau baik maupun, ya. Kemudian perlawanan, menggunakan kata hubung tetapi melainkan. Kemudian kata majemuk setara urutan, menggunakan kata hubung lalu, lantas, kemudian. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk yang terdiri dari perluasan kalimat tunggal. Bagian kalimat yang diperluas sehingga membentuk kalimat baru yang disebut anak kalimat. Sedangkan kalimat asal, bagian tetap disebut sebagai induk kalimat. Ini macam-macam kalimat majemuk bertingkat. Anak kalimat berupa keterangan waktu, ya, kalimat majemuk bertingkat di mana anak kalimatnya berupa keterangan waktu, menggunakan kata hubung. Ciri-cirinya menggunakan kata hubung ketika, waktu, saat, setelah, dan sebelum. Kemudian majemuk bertingkat dengan anak kalimat keterangan sebab.
Ciri-cirinya menggunakan kata hubung sebab atau karena. Kemudian majemuk bertingkat dengan kalimat keterangan hasil atau akibat menggunakan kata hubung hingga, sehingga, akhirnya. Dan kemudian keterangan syarat, ciri-cirinya adalah menggunakan kata hubung jika, apabila, kalau, andai kata. Dan keterangan tujuan, ya, menggunakan kata hubung agar, supaya, demi, untuk, guna. Dan keterangan cara, ciri-cirinya menggunakan kata hubung dengan, dalam. Kemudian keterangan posesif menggunakan kata hubung meskipun, walaupun, biarpun. Dan yang terakhir, pengganti nomina menggunakan kata bahwa. Ya, ini adalah materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita kali ini yang bertema tentang kalimat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.